Terima kasih Tuhan, semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih karunia-Mu kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Hamba-Mu datang merendahkan hati, memohon karunia hikmat, karunia pengetahuan. Berbicaralah Tuhan, ambil alih hamba-Mu ini. Berbicaralah kepada kami siap mendengar firman-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba, itu adalah perkataan yang berasal dari Tuhan, yang hanya mau memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan kami semua menyiapkan hati kami berfirmanlah Tuhan. Bicaralah lewat hamba-Mu ini sebagai alat-Mu Tuhan, untuk memberitakan kebenaran-Mu, yang akan menuntun kami, mengoreksi kami, mengubah hidup kami, memulihkan hidup kami, membuat kami berkemenangan di dalam Tuhan. Kami siapkan hati kami dengan penuh kerendahan hati. Kami siap Tuhan seperti tanah yang subur, sehingga kami bertumbuh dan kami berbuah lebat menjadi terang dan garam. Bicara lewat hamba-Mu, karunia hikmat, pengetahuan, otoritas, wibawa ilahi ada atas hamba menyampaikan kebenaran. Dan kuasa darah Kristus menutup bungkus kami semua, menutup bungkus tempat ini, mengurapi semua satu persatu, bahkan segala perangkat yang kami butuhkan Tuhan urapi, agar semuanya berjalan lancar ketika firman-Mu disampaikan. Dan kami mau sepakat mematahkan setiap kuasa yang menghalangi, setiap keakuhan, benteng-benteng keakuhan manusia yang menghalangi pemberitaan firman Tuhan dihancurkan dalam nama Yesus. Dan apapun kuasa yang mencoba menghalangi pemberitaan firman Tuhan dihancurkan. Bagi hamba-Mu, dan kami siap mendengar Roh Kudus bicara pribadi lepas pribadi, bicara lewat hamba. Kuasa Roh Kudus saja, dan semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu ini di balik kuasa salib-Mu, nama Tuhan yang dimuliakan di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Apa kabar? Saya bisa melihat wajah-wajah yang penuh sukacita, wajah-wajah yang penuh antusias. Ya, saudara. Firman Tuhan saat ini saya beri judul yang terabaikan justru mengubah alur sejarah. Bisa saya lihat wajahnya dulu saudara, mana wajah-wajah yang terabaikan. Jangan kecil hati, firman ini bukan suatu kebetulan saudara. Saudara, sebelumnya saya awali sejarah, saya suka belajar sejarah dan suka bicara biografi orang-orang besar yang membawa dampak, membawa transformasi di dunia ini. Siapa yang suka belajar sejarah, saudara? Ya, nilai sejarah saya A. Saya suka. Itu menginspirasi. Dan tahukah saudara, dari semua tokoh-tokoh besar, Anda sadar atau tidak, para history maker itu awalnya justru orang-orang yang diremehkan. Jadi kalau Anda sering diremehkan, jangan kecil hati, jangan kecil hati. Kemungkinan kalau Anda berespon benar, Anda bisa menjadi history maker. Dan Anda yang suka meremehkan, hati-hati. Firman ini juga mengajari, jangan suka remehin orang. Nanti Anda gigit jari karena Anda tidak tahu 5 tahun lagi dia jadi apa. Intinya jangan suka meremehkan dan jangan suka meremehkan, saudara. Karena di dalam Tuhan keadilannya selalu ditegakkan. Saudara, Anda percaya atau tidak, Anda sadar kalau bicara sejarah hampir semua itu berasal dari orang-orang yang awalnya diabaikan, tetapi mereka merespon positif. Ada yang diabaikan, dia kecil hati. Tapi ada yang diabaikan, dia justru berjuang terus untuk menegakkan kebenaran, keadilan, atau apapun yang dia yakini. Albert Einstein, Helen Keller, para tokoh-tokoh besar presiden itu tidak semua berasal dari keluarga yang luar biasa. Ya walaupun ada yang karena bapaknya, karena ininya, tapi orang-orang yang betul-betul militan itu justru dari orang-orang yang terabaikan. Satu saja, Thomas Alva Edison. Siapa yang tidak kenal Thomas Alva Edison? Saya mulai dari cerita ini. Saya suka cerita ini karena saya pernah mendapat suatu apa yang dirasakan oleh ibunya Thomas Alva Edison pernah saya rasakan. Dan saya sedang berproses dengan itu. Thomas Alva Edison waktu kecil, waktu dia sekolah, nanya ini, nanya itu, gurunya sebel sama dia. Lalu dicap anak goblok, nanya aneh-aneh, gak usah nanya aneh-aneh ya, gitu. Lalu dikasih surat sama mamanya, ini tolong anaknya diajari, kami nggak mampu karena otaknya nggak nyampe. Padahal sebenarnya otak gurunya nggak nyampe, saudara, maaf ya. Ini anak justru karena cerdas. Jadi Anda jangan cepat menjudge anak kecil.
Albert Einstein, dia tidak mampu mengikuti sekolah, bukan ternyata dia lebih pinter, saudara. Karena orang-orang pinter itu kadang memang sedikit aneh. Tapi bukan saya bilang membedakan ya, saya yakin setiap orang punya potensi, setiap orang itu diciptakan Tuhan unik. Jadi jangan cepat menjudge seorang bodoh lah, inilah, jangan. Ibunya si Thomas Alva Edison, namanya Nancy Elliot, ini orang yang besar hati. Walaupun dia tahu anaknya ini dijudge dan dikeluarkan dan menerima surat, itu hati hancur. Saya terima diagnosa dokter aja tentang anak saya Peter yang dibilang speech delay, gangguan fokus, itu langsung saya tinggalkan kerjaan saya. Itu sedih. Sesedih-sedihnya, paling sedih itu kalau anak kita ada apa-apa, itu seorang ibu. Tapi ini ibu yang besar, yang memberi saya inspirasi. Dibanding kasus Thomas Alva Edison, anak saya nggak ada apa-apanya kasusnya. Ini ibunya, waktu si Thomas Alva Edison nggak sekolah lagi, ibunya ditanya sama si Thomas Alva Edison, "Ma, kok aku nggak sekolah lagi?" Dia hanya bilang, ibunya dengan hati besar, "Karena kau terlalu pintar, anakku." Thomas Alva Edison percaya perkataan tulus ibunya. Walau ibunya dengar apa buli-buli gurih, dia nggak mau menjudge anaknya. Dia selalu berkata yang positif. Ini sering gagal. Thomas Alva Edison kecil, dia hanya penjual koran. Sambil dia jualan koran, dia bereksperimen. Karena orang pinter itu memang sedikit lain sendiri, saudara, tapi unik. Dia gagal, dia gagal, dia gagal. Pada akhirnya 1000 kali gagal, dia berhasil menciptakan lampu. Bayangkan kalau Thomas Alva Edison menyerah di penelitiannya yang ke-100. Kalau saya tidak setekun dia, mungkin 50 kali saya coba, udahlah ini pasti nggak bisa ini. Langsung saya bilang seperti itu. Ini menginspirasi saya supaya tidak cepat nyerah. Terus tidak ada sebenarnya kata gagal. Yang ada berbagai cara untuk berhasil. Itu mulai kita tanamkan. Tahukah Anda, karena seorang Thomas Alva Edison yang awalnya diremehkan, tetapi dia tidak mau diremehkan, dia berbesar hati dan terus bereksperimen, tidak menyerah. Akhirnya apa? Dia menjadi history maker. Dia menjadi seorang ilmuwan yang mengubah dunia ini. Kalau nggak ada dia, kita nggak punya bola lampu. Saudara, kalau bayangkan di percobaan 999, Thomas Alva Edison menyerah. Lampu tidak ditemukan, dia menemukan fotograf, dia menemukan banyak teknologi yang mengubah dunia ini, yang terus dimodifikasi, terus dikembangkan, saudara. Karena ada seorang yang percaya, walaupun awalnya diremehkan, dianggap bodoh, anak orang miskin, gak nalar. Ini kadang-kadang yang kita anggap kecil justru akan menjadi sesuatu yang besar. Karena itu jangan cepat ngeremehin orang. Dan jangan kecil hati kalau kamu diremehkan. Saya pernah ngerasain diremehin, saudara. Wah, itu tidak menyenangkan, saudara. Mau saya jentak itu yang meremehkan. Tapi itu sebenarnya cambuk buat saya membuktikan kamu salah. Nanti kamu menyesal. Atau kita bisa buat pilihan. Kamu mau, oh iya ya, betul ya, betul ya. Kita nggak mau berkembang. Aku tadi dibilang begini. Nah, ini orang-orang cepat sekali menyerah. Nah, ada 5 perempuan yang pernah saya katakan di silsilah Kristus, Matius 1 ayat 1-17. Ada 5 perempuan. Dalam budaya patriarki, nama perempuan tidak perlu disebut di dalam silsilah. Tetapi Kristus mau menyatakan bahwa aku tidak pernah membedakan laki-laki dan perempuan. Tetapi kalaupun harus disebut, kenapa harus 5 nama perempuan ini? Saudara, ketika saya melakukan penelitian terus saya renungin, saya pelajarin, saudara, ada banyak makna teologis yang mau Tuhan sampaikan. 5 perempuan ini, ketiganya sama, orang-orang sederhana, bukan wanita metropolitan, milioner, yang punya banyak harta, bukan, justru mereka wanita sederhana, bahkan yang terabaikan. Tamar dianggap janda sial, dianggap aib. Rahab pelacur, bukan orang Israel, tapi dipakai. Saudara, rencana Tuhan, kalau kita mau sadar dalam kedaulatannya, rencananya akan tetap terjadi, ya dan amin, tidak pernah gagal. Tetapi yang mau saya katakan, siapa yang menjadi history makernya, pemainnya bisa berubah, itu kedaulatan Tuhan. Tetapi dalam kedaulatan Tuhan, dia menghargai kegigihan iman kita, saudara. Perjuangan di balik itu, saudara. Ini yang mau saya ungkapkan. Dari 5 perempuan ini kita akan belajar satu orang yang bernama Tamar. Saya sangat terinspirasi dengan wanita ini dan sangat memberkati saya ketika saya gali terus, saudara. Tamar, saudara,
ini emansipator wanita pertama di Alkitab dan pertama di dunia, bukan orang Israel. Tetapi karena imannya pada Allah Israel, dia tidak menyerah pada keadaan. Kelima perempuan ini punya kesamaan. Mereka bukan orang-orang yang spektakuler, populer, sederhana. Tetapi punya iman yang besar, punya hati yang besar, dan berani ambil resiko yang besar untuk imannya. Di sini ada yang mau Tuhan singkapkan. Dia justru suka memakai orang-orang sederhana. Sama seperti murid Yesus, para nelayan. Bukan berarti dia tidak suka memakai orang kaya. Paulus juga orang pinter, orang kaya. Maksud saya, cara Tuhan melihat berbeda dengan cara kita memandang. Tuhan, percayalah, pilihannya tidak pernah salah. Dalam kemahakuasaan Tuhan, kemahaadilannya, kasih dan keadilannya itu seimbang, saudara. Dari 5 perempuan ini sangat menginspirasi, tetapi kita cukup mempelajari satu. Kalau mereka saja menyerah, maka mereka tidak menjadi orang-orang yang history maker untuk menggenapi rencana Tuhan. Rencana Tuhan, ya dan amin. Tetapi pemainnya bisa berganti. Berkat itu tidak bisa diambil oleh siapapun kecuali kita sendiri yang meletakkannya. Tetapi kegigihan seseorang itu diperhitungkan Tuhan berbeda. Saudara, saya akan bicara tentang Tamar. Tamar ini wanita yang terabaikan, tetapi justru dia mengubah alur sejarah. Nama dia yang pertama sekali disebut di Matius 1 ayat 3. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Kenapa mesti disebut nama Tamar? Dari ayat sebelumnya, bila nanti Anda baca, tidak ada menyebut nama wanita. Hanya kelima wanita ini. Pertama Tamar, Rahab, Ruth, Barseba, tapi bukan Barseba, istri Uria, lalu Maria. Kenapa harus disebut 5 nama perempuan ini? Ada makna teologis yang mau Tuhan sampaikan. Tamar bukan siapa-siapa, mungkin Anda jarang mendengar namanya. Mungkin Anda pernah dengar Tamara Blesensky. Itu artis idola saya dulu, saudara. Ya, dibilang agak mirip sama saya. Haha, saya terima. Jangan nanti saya bilang lebay gitu, saudara ya. Oke, Tamar apapun itu ya, mohon maaf kalau misalnya apa. Tamar yang terabaikan tapi justru mengubah alur sejarah. Saya katakan dia emansipator wanita pertama yang mengubah alur sejarah. Seandainya dia menyerah, maka dia tidak menjadi history maker. Bagaimana kisahnya? Mari kita baca sama-sama supaya kita menghargai firman Tuhan dari Kejadian 38. Yehuda dan Tamar. Saya ayat yang pertama, Anda yang kedua. Tapi dalam konteks ini saya bacakan semua sama-sama. Oke? Kejadian 38, Yehuda dan Tamar. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan pergi ke seorang laki-laki Adulam namanya Hira. Di sana Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan namanya Suah. Yehuda mengambilnya menjadi istri dan menghampirinya. Lalu perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan Yehuda menamainya Er. Mengandung pula ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia Onan. Sekali lagi ia melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia Sela. Yehuda ada di Kejib ketika perempuan itu melahirkan dia. Yehuda mengambil seorang istri untuk Er. Anak sulungnya bernama Tamar. Artinya yang memilih, ya, saya akan ambil di sini ada rema, yang memilih Tamar itu Yehuda. Artinya Yehuda ini pasti tahu yang terbaik. Dia pasti pilih wanita yang terbaik, yaitu Tamar. Karena mungkin Tamar cantik, anggun atau apa, itu pilihan orang tua pasti yang terbaik untuk anaknya. Tetapi Er, anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan. Wow. Kalau di mata Tuhan aja jahat, apalagi di mata istri ya saudara ya. Lebih kejam lagi yang dirasakan istri pasti. Maka Tuhan membunuh dia nih, perhatikan nih. Jahat langsung dibunuh. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang punya keturunan itu. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia juga. Wow, seram ya saudara ya. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu. Ini halus diusir ya Tuhan. Jadi diusir ya saudara ya. Sampai Sela anakku itu besar.
Sebab pikirnya jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya. Jadi dia menganggap si Tamar ini seorang janda sial yang buat anaknya mati, padahal Tuhan yang bunuh. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Setelah beberapa lama, setelah matilah istri Yehuda, anak perempuan Sua. Nah, Yehuda jadi duda keren. Setelah lewat waktu berkabung, pergilah Yehuda ke Timnah untuk menggunting bulu domba-dombanya. Ia bersama dengan Hira, sahabatnya orang Adulam itu. Ketika dikabarkan kepada Tamar, bapak mertuamu sedang dalam perjalanan ke Timnah untuk menggunting bulu domba-dombanya, maka ditanggalkannya pakaian jandanya. Ia berselubung, bertelekung, dan duduk di pintu gerbang Enaim yang di jalan ke Timnah, sebab dilihatnya bahwa Sela telah menjadi besar, tetapi ia tidak diberikan juga kepadanya menjadi istri. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanyalah dia seorang perempuan sundal karena ia menutupi mukanya. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan itu di tepi jalan serta berkata, marilah aku mau menghampiri engkau, karena ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku? Jawabnya, aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku. Kata perempuan itu, asal engkau memberikan tanggungan sampai engkau mengirimkannya kepadaku. Cerdik ya saudara, cerdik dia. Dia sangat cermat. Tanyanya, apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan itu, cap meterai, kalung, dan tongkat yang ada di tanganmu itu. Nah, dia nggak gegabah, cerdik sekali. Lalu diberikannya semuanya kepada perempuan itu karena ia menghampirinya, dan perempuan itu mengandung daripadanya. Kemudian ia menghampirinya, di sini ada rema, dan perempuan itu mengandung daripadanya. Akhirnya yang membuat seseorang perempuan izin itu kedaulatan Tuhan. Artinya Tuhan berkenan dengan strategi Tamar, saudara. Lalu bangunlah ia, lalu pergi, ditanggalkannya selubungnya dan dikenakannya kembali pakaian jandanya. Adapun Yehuda mengirimkan anak kambing dengan perantaran sahabatnya, orang Adulam itu, untuk mengambil kembali tanggungan dari perempuan itu. Tetapi ia tidak menemukan perempuan itu. Ia bertanya kepada orang-orang di tempat itu, di manakah perempuan pelacur yang duduk di pinggir jalan di Enaim itu? Jawab mereka, nggak ada di sini perempuan pelacur. Bingung orang-orang. Kembalilah ia kepada Yehuda serta berkata, perempuan itu tidak kutemukan. Orang-orang di tempatmu berkata, nggak ada di sini perempuan pelacur. Lalu berkatalah Yehuda, biar ia mengambil miliknya. Jangan kita menjadi buah tertawaan. Aku telah mengirimkan anak kambing ini, tetapi engkau tidak menemukannya. Sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkan kepada Yehuda, Tamar, menantumu itu berbuat zina dan telah mengandung dari perjinahan itu. Lalu kata Yehuda, bawa dia keluar supaya dibakar. Si Yehuda duluan ingin si Tamar dibakar karena dia ada dendam kesumat juga. Dia pikir si Yehuda ini, si Tamar ini yang buat kedua anaknya yang sebelumnya tuh mati. Padahal Yehuda juga 3 bulan yang lalu tidur sama pelacur, tapi duluan menghakimi. Di sini ada kemunafikan Yehuda, saudara. Waktu dibawa keluar, perempuan itu, dia dengan ketakutan menyuruh orang kepada mertuanya. Jadi si Yehuda langsung suruh bakar tanpa pernah nanya sama Tamar, saudara. Gak pernah nanya, langsung bilang, bakar. Aku mengandung dari laki-laki yang empunya barang-barang ini. Lagi katanya, periksalah siapa yang empunya cap meterai, kalung, dan tongkat ini. Yehuda mengenali barang-barang itu, lalu berkata, dia lebih benar daripadaku. Sebab memang aku tidak memberikan dia kepada Sela anakku, dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Tandai di sini, artinya Yehuda tidak lagi melihat perempuan sebagai objek, saudara. Dia punya metanoia, pertobatan, saudara ya. Pada waktu perempuan itu hendak bersalin, nyatalah ada anak kembar dalam kandungannya. Nah, ini ada makna teologis di sini yang mau Tuhan sampaikan. Dan ketika ia bersalin, maka pada waktu itu seorang anak mengeluarkan tangannya, bidan mengambil selai benang merah, lalu mengikatkannya pada tangan anak itu serta berkata, inilah yang lebih dahulu keluar. Tetapi ketika anak itu menarik tangannya kembali, maka keluarlah saudara yang lain. Lalu kata bidan itu, alangkah kuatnya engkau menerobos keluar. Maka anak itu dinamai Peres. Sesudah itu keluarlah saudaranya yang tangannya memakai benang merah. Lalu ia dinamai Zerah. Saudara,
Ini firman Tuhan yang luar biasa. Saya sebelumnya akan ulang kembali latar belakang konteks dari Yehuda dan Tamar dan budaya pada saat itu, saudara. Yehuda anak keempat Yakub dari Lea, ya. Yehuda punya Yakub punya 3 istri, saudara ya, 4, saudara ya, ikut gundik-gundiknya. Saya akan jelaskan latar belakang dari Yehuda dan Tamar. Yehuda, seperti yang saya katakan, dia punya 3 anak, Onan, Serah. Dia yang memilih Tamar jadi menantunya. Jadi saya yakin Tamar pasti perempuan yang cantik, yang baik, pilihan Yehuda buat Tetapi Tuhan membunuh Kalau dikira-kira ini Tuhan kok ngeri banget ya. Tetapi jahat di mata Tuhan. Bisa diulang, saudara? Langsung dibunuh. Lalu ada hukum Levirat pada saat itu. Apa itu hukum Levirat? Kalau saudaranya punya istri, tapi pada saat dia menjanda tidak ada keturunan, maka saudara yang lain harus wajib membangkitkan keturunan. Ini hukum Levirat, ada baiknya, tetapi dalam konteks saat itu sangat merugikan perempuan. Karena kalau laki-lakinya jahat, pasti nggak jauh-jauh ya. Abang adiknya itu pasti ada yang juga jahat sama ya. Nah, saya yakin Tamar sudah terikat hukum Levirat ketika dia orang Kanaan menikahi anak Yehuda bernama sehingga dia mengikuti hukum Levirat. Tamar, wanita yang cerdas, dia tahu soal hukum. Dan saya tahu ini wanita tulus, karena dia kalau wanita nakal, kalau sudah dibilang jahat di mata Tuhan, apalagi di mata istri, saudara. Pendeta aja kalau dia, pendeta itu baik, istrinya bilang, benar kak itu. Nah, kadang yang tahu borok-borok kita kan istri kita. Yang tahu borok suami istri, yang tahu borok istri suami. Ya, maksud saya tidak ada yang sempurna. Tetapi kalau sudah dikatakan jahat di mata Tuhan, percayalah, apalagi di mata istrinya. Saya yakin memang gak dikasih tahu apa dosa spesifik dari si Tapi kalau dipikir-pikir pas ini kok kejam banget, Tuhan langsung dibunuh. Goliat aja gak kau bunuh, langsung ini jahat dibunuh. Jadi hati-hati sama yang jahat sama istri, saudara. Di sini sampai 2 yang dibunuh. Onan menggantikan Dan mungkin Onan sama ini iri-irian abang adik. Kenapa? Karena udah abangnya pun mati, untuk membangkitkan keturunan aja, si Onan gak mau. Nanti ini kan bukan jadi keturunanku. Dia buang maninya keluar. Itulah asal kata onani, dan itu jahat di mata Tuhan. Kenapa? Onani berdosa, ini asal muasalnya. Nanti baca lagi, saudara ya. Tetapi itu untuk kasus suami istri. Gak boleh buang mani keluar, saudara ya. Ini juga jahat di mata Tuhan. Apes banget, tahu gak Anda? Wanita secantik apapun, sekaya apapun, kalau dia dapat suami jahat, itu akan menjadi kemalangan yang paling sempurna, saudara. Karena kebahagiaan istri itu yang membuat istri cakep, yang membuat istri bahagia, kalau dia bahagia. Tapi kalau sudah depan Tuhan aja jahat, apalagi depan istri, mungkin dia pernah ditempeleng-tempeleng sama si sama si Onan, saudara. Karena si Onan pun dibunuh oleh Tuhan. Kalau dipikir-pikir Tuhan, masa si Onan cuma buang mani aja langsung dibunuh? Percayalah, Tuhan itu maha adil, maha kuasa. Cara dia memandang beda dengan cara kita. Dia melihat hati yang paling dalam. Sama seperti kisah Ananias dan Sapira yang langsung mati di tempat hanya karena bohong soal uang. Padahal kalau saya pikir-pikir ada banyak kejahatan yang lain, kenapa nggak mati langsung? Tapi kenapa Tuhan, ini langsung kau bunuh, ini Onan langsung kau bunuh? Saya juga ada pertanyaan itu, saudara. Tapi yang saya tahu, Tuhan kita maha adil, maha tahu. Cara dia menghakimi orang beda. Yang paling dia benci adalah kemunafikan. Yang paling dia benci adalah penindasan. Jadi kalau si sama Onan dibunuh langsung sama Tuhan, saya yakin dia sini sudah keterlaluan, tidak bisa ditoleransi. Mungkin ada dosa-dosa yang Tuhan sudah tidak bisa toleransi. Seakan-akan tidak diberi kesempatan. Coba bayangkan perasaan si Tamar. Punya suami yang jahat di mata Tuhan, apalagi dia, mungkin dia pernah ditempeleng, mungkin dia pernah dilecehkan, banyak hal. Ini malang benar ini anak. Tetapi kematiannya ini dituduhkan pada dia, kamu yang buat suami anak-anakku ini mati. Itu perasaan Yehuda. Jadi kalau dulu zamannya beda, wanita kelas 2 nggak boleh sekolah, nggak boleh kerja, jadi harus benar-benar bergantung pada suami, karena suami yang akan kasih nafkah. Makanya kalau ada janda nggak punya keturunan itu aib, apalagi kalau dipulangkan ke keluarganya itu aib, saudara. Itulah konteksnya. Jadi kalau dia janda, makanya kalau jadi janda nggak punya anak dibilang sial.
Yang kasihan siapa? Perempuan. Kalau perempuannya jahat masih mending. Ini nggak ada yang jahat sama Tamar. Suaminya yang jahat, makanya Tuhan yang bunuh. Makanya kalian suami-suami jangan jahat sama istri, nanti Tuhan bunuh. Ini bukan kata saya, ini kata firman. Ya. Nah, jadi mulai dari sekarang disayang istrinya, disayang ya, yang apa, hati-hati ya, nanti dibunuh Tuhan. Karena Tuhan itu mendengar air mata perempuan itu sangat menyentuh Tuhan. Saya yakin Tamar ini juga banyak menderita punya suami dan Onan, saudara. Maka Tuhan bunuh ini suami, tapi sialnya dia yang kena, saudara. Tapi kita akan dengar kisahnya. Jadi ada ketidakadilan, dia dipulangkan, itu artinya diusir. Sudah dia dapat stigma, sudah dia malang benar, punya dua suami sama-sama jahat, dia dipulangkan malu, seperti inilah kira-kira, seperti ini, diejek-ejek gitu tuh, janda sial, gak ada keturunan, ya. Kemudian dia lihat Sela udah besar, si Yehuda pasang wajah munafik, katanya mau diberi tapi nggak diberi-beri, perempuan nggak bisa bersuara. Dia mau ke sini kena, mau ke sini kena, mau saya pergi ke sana, saya terikat hukum Levirat. Ini sangat merugikan. Inilah konteksnya, dia janda, tapi nggak ada harapan karena memang dia dihalangi, tidak diberi sama Sela. Nggak ada kepastian, nggak ada perlindungan, nggak ada ekonomi. Sama orang tuanya pun mungkin dianggap, kamu ini buat sial aja sih nak, kamu udah dinikahin, balik lagi ke sini. Apa kata orang? Mungkin begitu yang dia rasakan. Taunya cuma nangis Tuhan, aku mau ngapain? Gak ada yang percaya sama aku dianggap aku yang bunuh suamiku. Sekarang si Yehuda itu yang munafik itu, dia mengikat aku dengan Levirat. Aku gak boleh nikah, tapi aku gak bisa punya keturunan karena Sela gak diberi. Inilah yang membuat Tamar. Tapi Tamar akhirnya menyamar jadi pelacur. Ada rahasia di balik selendang Tamar. Dia melihat bagaimana ketika tahu bahwa Yehuda sudah jadi duda Keren, dia tidak nyerah dengan keadaan, walau dibully, sial, dia nggak nyerah. Makanya kita jangan nyerah. Pelajari dari Tamar. Ini yang membuat dia bertindak, Tuhan, aku tidak akan nyerah pada keadaan. Dia mengambil resiko besar, nyamar. Oh, si Yehuda mau datang. Kata tetangganya, Tamar, Yehuda mau datang, mertuamu. Nah, tapi dia nggak mau kasih tahu rahasia di balik selendangnya. Oh, ini kesempatan hukum Levirat, sesuai dengan hukum Levirat. Tamar ini cerdik. Karena Sela nggak diberi, kamu sudah jadi duda Keren, aku sah. Kalau aku akan nyamar, pokoknya aku punya keturunan. Aku tidak mau jadi janda tanpa keturunan. Itu hakku. Nah, dia nggak tahu bagaimana bersuara, dia berdoa. Lalu dia menyamar. Dan dari selendang dia menyamar supaya dia tidak terlihat identitasnya. Bayangkan bagaimana wanita terhormat harus nyamar jadi pelacur hanya supaya ditiduri. Lumayan kalau yang ditidurinya yang dia cintai. Ini mertua yang menyebalkan, saudara, yang menganggap dia sial, yang memulangkan dia, yang munafik tidak memberi anaknya. Ini perlu hati besar perempuan untuk mau ditiduri oleh laki-laki seperti ini. Dan Tamar rela membuang gengsinya, kehormatannya hanya demi untuk ditiduri karena dia lagi cerdik. Oh, Yehuda punya kebutuhan. Dia sudah jadi duda Keren, istrinya baru meninggal sebelum dia nikah lagi. Ini kesempatan, dia cerdik. Dia cerdik dengan rahasia di balik. Aku akan berjuang melawan ketidakadilan ini. Dia pakai strategi menyamar dengan cadarnya untuk memperoleh haknya. Ini butuh keberanian, bukan berarti nggak punya rasa takut, tetapi menghadang rasa takut itu, berani ngambil resiko. Dia tetap berharap, walaupun sudah putus asa, apes, dia tidak mau dengan lagu takdir memang kejam, itu tidak ada dalam kamusnya, saudara. Aku akan berharap pada Allah Israel yang ku dengar itu memperjuangkan keadilan. Dia teguh hati, walau banyak yang membuli, dia tidak nyerah, walau bisa saja dia menyerah. Inilah rahasia di balik selendangnya yang Tuhan berkenan kepadanya. Karena kehancuran hatinya, karena bagaimana air matanya Tuhan tampung. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saya tidak membenarkan cara Tamar, itu kedaulatan Tuhan. Mau mengizinkan atau tidak, Tuhan yang paling tahu hati. Tamar ini cerdik seperti ular, setia seperti merpati. Ini contohnya. Akhirnya Tamar hamil, saudara. Bila kita ada rema di situ, akhirnya ketika Yehuda menghampiri, bila kita membaca ulang, saudara, ayatnya, ia pun mengandung. Artinya Tuhan langsung kasih, yang memberi dan membuka kandungan ini Tuhan, saudara. Di sini
Tamar sudah tahu kalau aku nanti hamil pasti aku dihakimi. Dulu ada hukum rajam. Kalau orang hamil di luar nikah dibakar. Kalau nggak dibakar dilempari batu. Yang paling pertama dulu melakukannya keluarga, saudara. Dan di sini Yehuda itu duluan tanpa nanya perasaan Tamar, hanya dengar isu Tamar hamil. Yehuda tidak pernah tanya Tamar tentang isu kehamilannya, langsung suruh bakar dia. Yehuda lupa dia pun pernah memakai jasa para pelacur 3 bulan yang lalu. Dia lupa, dia munafik. Saudara tahu mengapa Yesus mengatakan ketika ada wanita yang kedapatan berzina, tetapi Yesus katakan siapa yang tidak berdosa duluan lempar perempuan ini. Bukan berarti Yesus sedang membenarkan perzinahan, tetapi sedang membongkar kemunafikan. Yang paling dibenci Tuhan adalah kemunafikan dan ketidakadilan. Kalau kedapatan berzina, itu artinya 2 orang. Tapi yang Tuhan Yesus lihat, hanya 1 orang perempuan yang dihukum. Makanya dia nggak mau menghukum perempuan itu, bukan berarti dia setuju. Dan mungkin Tuhan kan maha tahu. Yesus mungkin lihat orang-orang yang mau lempar batu ini, ayo lempar. Ini kayak hari Selasa kemarin ini kan tidur sama perempuan pelacur. Tahukah Anda, bukan hanya pelacur yang berdosa. Siapapun kita yang pergi, laki-laki yang ke pelacur, itu juga harus dibakar. Itu juga berzina. Bukan pelacurnya saja dibakar, tetapi siapapun pelanggannya, mau dia gubernur, mau dia wali kota, dibakar. Itu yang mau Tuhan tegakkan. Dia tidak suka ketidakadilan. Dia benci kemunafikan. Dan Tamar pada zaman itu hampir dibakar, jantungnya berdegup kencang. Tuhan tolong aku. Dia sudah tahu ini akan terjadi. Dia sangat cerdik menyiapkan rencana ini. Dia siap dengan resiko, kalau aku perlu dibakar. Tapi sebelum itu aku akan beri bukti bahwa Yehuda lah yang menghamiliku. Dia ingat Mazmur 99, Tuhan pelindungku yang tertindas, perlindung bagi kesesakan. Tuhan tolong aku. Mereka siap melempar aku, tolong aku. Dia berdoa dan Tuhan mendengar, dia membalikkan keadaan. Oh kalian tidak tahu aku yang membunuh sama Onan. Ini perempuan tidak ada dosanya, memang kalian. Dia suka menghakimi. Lalu dia menjamah Yehuda. Yehuda munafik kamu juga pakai jasa pelacur. Ketika Tamar memberitahu ini ayah dari bayiku, Yehuda dipenuhi Roh Kudus, dia sadar. Kita pun belajar dari Yehuda. Siapa kita nggak pernah salah, saudara? Semua kita pernah salah. Mari kita belajar dari Yehuda. Dia katakan di depan semua orang, dia lebih benar daripadaku. Karena memang aku tidak memberikan kepadanya. Yehuda sadar. Itu artinya Yehuda tahu aku yang salah, aku yang ingkar janji, aku yang munafik, aku yang meniduri dia. Aku juga salah, tapi aku bilang tadi bakar. Karena dia memang harusnya saya lindungi. Yehuda sadar, saudara, ini menyentuh kita juga Yehuda. Kita juga Tamar dalam konteks yang berbeda. Mungkin ada di antara kita yang diperlakukan tidak adil, tapi kita nggak bisa bersuara karena kita merasa kita bukan siapa-siapa, atau kita pelaku ketidakadilan. Kita bersembunyi di balik kekuasaan kita. Saya orang kaya, saya orang hebat. Wah, kalau saya salah, saya gubernur. Amin kan? Bereskan perempuan itu. Saya memang tidur sama dia, tapi saya harus jaga reputasi. Tapi Yehuda, seorang bangsawan, bisa saja dia membersihkan nama baiknya. Bakar! Maka dia, tapi dari sini kita belajar, kalau kita ditegur Tuhan, rendahkan hatimu. Sama seperti Yehuda. Untung dia jujur, saudara. Untung dia berkata, perempuan ini lebih benar dari aku. Kebesaran hati Yehuda dan pertobatannya. Sehingga ini yang membuat Tuhan berkenan memilih dia. Dan juga akan memilih kita bila kita punya dosa. Dan kita cepat-cepat ngaku. Dan kita bertobat. Kita mau dibentuk Tuhan. Maka kita juga akan dipakainya untuk rencana besar. Karena firman Tuhan di Amsal 28 berkata, orang yang menutupi pelanggarannya tidak akan beruntung. Sehebat apapun kau menutupi dosa-dosamu, Tuhan akan mempermalukanmu kalau Tuhan sudah tegur. Tetapi yang mengakuinya akan disayangi. Inilah yang terjadi pada Yehuda. Tuhan tidak cari yang sempurna. Setiap kita tidak ada yang sempurna, tapi bedanya apakah kita mau mengakui salah kita dan bertobat seperti Yehuda. Ada teladan Yehuda di sini, sehingga dia menjadi nenek moyang Yesus. Cara Tuhan menilai berbeda dengan cara manusia. Dia menilai jauh ke dalam hati.
Dari kisah Tamar, ini juga mengajarkan kepada kita. Bela hak yang lemah, bela anak yatim, bela orang miskin tertindas. Itu sangat berharga di mata Tuhan. Siapapun Anda, mungkin Anda bukan siapa-siapa. Kita sama penting di mata Tuhan. Keadilan Tuhan selalu ditegakkan. Keadilan itu tidak akan terwujud kalau kita hanya diam. Jadi jangan nyerah, jangan langsung bunuh diri hanya karena depresi. Ada Tuhan, ada mata Tuhan yang melihat. Tetapi butuh keberanian dalam iman untuk bertindak menegakkan keadilan. Inilah teladan Tamar. Dia berani memperjuangkan kebenaran dan keadilan meskipun menghadapi resiko. Berapapun ku bayar. Karena toh aku digantung, aku nggak bisa nikah, ada hukum Levirat. Kalau dia nakal, dia bisa tinggalkan keluarga Yehuda. Tetapi ini wanita tulus. Itulah yang membuat Tuhan berkenan. Sudah baik, dijolimi, tapi teladan dia luar biasa. Tidak nyerah. Walau kesulitan, mungkin keluarganya juga menolak. Kau aib, buat repot aja. Tapi dia tidak nyerah. Dia cerdik. Dia selalu percaya ada jalan keluar di dalam Tuhan. Dan Tuhan, walaupun sikap dia kontroversial, tidur dengan mertuanya sendiri. Tetapi cara Tuhan memandang beda dengan kita. Dia lihat hati yang paling dalam. Dia hanya ingin keturunan. Dia hanya ingin hak. Dan dia benar di situ. Percayalah pada Tuhan, saudara. Seperti Tamar percaya, walau dia awalnya orang Kanaan, tapi imannya lebih besar daripada orang Israel seperti Yehuda. Dia membela yang tertindas. Itu artinya Tuhan tidak membeda-bedakan kita dari latar belakang bangsa, keluarga. Kalau Anda diperlakukan tidak adil, percayalah ada Tuhan yang sudah melihatnya. Artinya, bagian Anda, apa Anda mau nyerah atau tidak? Kalau Anda tidak menyerah, Tuhan berjuang bersama Anda. Tuhan yang jadi pembela Anda. Dan kenapa mesti diceritakan kelahiran Peres dan Zerah? Di situ ada makna teologis. Tuhan akan mengganti 2 kali apapun yang hilang daripadamu. Tamar 2 kali punya suami jahat, malang benar, udah gitu nggak dapat anak. Dia yang dapat semua cacian, padahal dia nggak salah, yang bunuh Tuhan, tapi yang dituduh dia. Sial. Tuhan pulihkan air matanya. Mungkin dia menderita punya istri, punya suami jahat. Tuhan beri. Tamar nggak pernah minta 2 anak, dia nggak pernah minta harus laki-laki. Dia hanya pingin keturunan, hanya itu niatnya, menyamar di balik selendangnya. Karena gak tahu jalannya mau gimana, dan itu saat tepat ketika Yehuda jadi duda keren. Jadi dia cukup cerdik dan strategis. Tapi Tuhan memberi lebih. Peres dan Zerah ada makna teologis. Apa yang hilang daripadamu akan Tuhan ganti 2 kali, bahkan 10 kali. Percayalah asal kau tidak menyerah dan tetap percaya pada Tuhan dengan segenap hati bahwa Dia Allah yang maha adil. Yesaya 61 ayat 7 berkata, sebagai ganti malu yang kamu alami 2 kali dan sebagai ganti noda, semua akan dipulihkan Tuhan 2 kali, saudara. Walaupun bahkan kau nggak pernah minta, hanya karena sudah cukup menderita Tuhan, aku keluar aja dari masalah ini, sudah selesai. Tapi Tuhan beri untuk setiap air matamu. Tuhan ingat kau penting, sama pentingnya air matamu semua Tuhan tampung, saudara. Tamar dapat 2. Dari sini kita belajar. Bahkan anaknya si Peres ini, cerminan si Tamar. Dia menerobos. Dari sini juga kita mau belajar. Kenapa harus diceritakan? Pertama, anak Zerah yang karena 2. Zerah yang duluan dianggap anak sulung karena tangannya keluar. Tapi langsung dimasukkan, lalu datang menerobos si Peres. Akhirnya Pereslah yang menjadi anak sulung. Saya juga mau menggaris merahi Peres penerobos yang mengubah alur sejarah. Seandainya Peres tidak pernah menerobos, dia tidak akan pernah jadi anak sulung. Artinya alur sejarah berubah mulai dari Zerah karena hak kesulungan pada Zerah. Tapi apa makna ketika Zerah memasukkan tangannya kembali? Ada maknanya, artinya Tuhan. Berkat yang sudah disediakan sama kita tidak bisa diambil oleh apapun. Tetapi itu hanya bisa oleh kita sendiri. Namun dalam kedaulatannya Tuhan menghargai orang-orang yang lebih gigih. Orang-orang yang lebih percaya pada Dia. Orang-orang yang berjuang dikasih tempat kehormatan. Sama seperti Peres menerobos, nggak pakai ini. Dia terobos langsung akhirnya anak sulung. Akhirnya rencana Tuhan itu sering tak terduga, saudara. Dalam kedaulatannya Dia menghargai iman yang gigih. Anugerahnya itu melampaui batas-batas kita berpikir. Dan Dia selalu menghadirkan kebaikan dalam kesulitan. Jadi ada 3 pesan ilahi. Keadilan Allah,
selalu ditegakkan, tidak bisa dibatasi apapun. Dia pasti akan membela yang teraniaya dan keadilannya tidak pernah gagal. Kesetiaan kita, ketekunan kita akan dihargai Tuhan. Bahkan lebih dari yang kita minta, Tuhan beri seperti Tamar. Tapi kita diminta punya iman yang bertindak dalam kebenaran. Dan yang ketiga, percayalah Tuhan akan memulihkan. Bahkan dia suka memakai yang tidak diperhitungkan dunia ini. Seperti Tamar dapat kehormatan, disebut namanya pertama kali. Itu membuktikan Tuhan menganggap kita semua sama penting di matanya. Siapapun Anda, kalau Anda tidak diperlakukan dengan adil, Tuhan punya. Jadi Tuhan tidak pernah membedakan apapun latar belakang Anda. Mau Anda diremehkan, dianggap rendah, Anda tidak diperlakukan dengan tidak adil, Anda bawa itu kepada Tuhan. Tuhan akan membela Anda pada waktunya. Keadilannya akan ditegakkan. Karena Tuhan, bagi Tuhan paling penting keadilan daripada korban, saudara. Seperti firman-Nya. Dan dia sangat memperhatikan orang-orang ini. Jadi hati-hati jangan meremehkan orang-orang ini. Dia menegakkan keadilan untuk yang diperas. Anda yang suka meras, bertobat. Memberi roti kepada yang lapar. Tuhan itu adil, dia memperhatikan semua orang, membebaskan orang terkurung, membuka mata orang buta, menegakkan orang tertunduk, karena dia mengasihi orang benar, menjaga orang asing. Anda yang ada di perantauan, kita ini disebut orang asing, karena bukan dari asal tempat kita. Anak yatim, jangan kecil hati, Anda sangat penting di hadapan Tuhan kalau hak-hak Anda diambil. Dan janda-janda ini sangat menjadi penting. Tuhan paling marah kalau kita menyentuh orang-orang ini. Karena kita merasa paling berkuasa, jangan. Tapi orang fasik dibengkokkannya. Dari Tamar kita belajar. Seperti dia mengubah alur sejarah karena dia tidak menyerah dengan keadaan. Karena dia percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Padahal dia orang Kanaan. Kita orang Kristen. Kita sudah tahu Tuhan kita tidak pernah gagal. Kita tahu dia pembela orang benar. Jangan pernah menyerah dengan keadaanmu. Jangan sikit-sikit bunuh diri. Gak ada itu di kamus kita. Yang kita tahu, keadilan itu akan selalu ditegakkan. Dan rencana Tuhan, ya dan amin. Segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan kalau kita bawa kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami mau belajar dari Tamar. Tidak pernah menyerah dengan keadaan. Sekalipun hampir putus asa, di dalam Tuhan kami percaya ada pengharapan. Mengajari kami untuk punya strategi yang cerdik, tidak gegabah dalam bertindak. Mengandalkan hikmat Tuhan, bahwa Tuhan selalu memperhatikan orang-orang yang tertindas, diperlakukan tidak adil. Tuhan akan bersuara bagi yang tidak bisa bersuara. Bagi Tuhan semuanya sama penting. Ajari juga kami untuk menegakkan keadilan, dan kami menjadi orang-orang yang berani bertindak agar keadilan ditegakkan. Ajari kami semua Tuhan akan hal ini. Terima kasih untuk firman ini, biar ini menguatkan anak-anak-Mu yang ada di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, jadilah history maker, tegakkan keadilan, bertindak dengan iman Anda, percaya keadilan Tuhan selalu ditegakkan, dan Dia tidak akan menolong orang-orang yang tertindas. Asal kita tidak menyerah dengan keadaan kita, tetapi selalu membawanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati.